format, nama, dan kelas. Hari ini ada kelas 9D dan 9E. 9D, 9E. Ya. 9D dan 9E. 9D. Kok jadi Nandy? Oke, silakan guys sambil menunggu yang lain untuk bisa join. Kalian absen dulu di kolom chat dengan format nama dan kelas. Oke, masih ada waktu sekitar setengah menit lagi untuk kita bisa mulai sesi ini ya guys. Oh ya, rule yang kedua, tolong kalian juga teman-teman ya silakan buka kameranya ya, Mister lupa remind tadi. Silakan open kamera guys ya, emang itu rule-nya ya kalian ya jangan nanti merasa ada yang merhatikan, teman-teman yang lain nggak perhatikan kok, semua tercurahkan ke screen ya. Jadi enjoy aja ya. Oke. Nggak ketahuan kok kalau kalian belum mandi. Tapi pasti kalian udah mandi semua ya. Kalian pasti menjaga kebersihan dengan sepenuh hati ya. Baik student, waktunya sudah menunjukkan 9.45, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Yang belum join ya kita nanti amati melalui recording ya, nanti dikomunikasikan ke wali kelas. Biasanya wali kelas juga nanti kasih tahu sih siapa yang ada problem ya, ada yang enggak. Oh dengar-dengar nanti hari ini ada pemadaman lampu daerah Citra 3 ya, dengar-dengar ya. Oke, nanti dikomunikasikan aja ya. Silakan yang belum open kamera, open kameranya guys ya. Baik, Mister, mulai saja sesi pembelajaran hari ini. Good morning, student. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, teman-teman. Jumpa lagi dengan Mister Kus di pembelajaran art. Semoga kalian hari ini sehat-sehat selalu ya, sehat-sehat selalu, kemudian happy-happy selalu ya, terjaga dengan baik moodnya, oke. Meskipun misalnya hari ini menemukan kesebelan-kesebelan ya dari pagi ya, entah itu tersandung tempat tidur entah itu kejedot pintu entah itu pagi-pagi sarapannya belum sediain ya. Mudah-mudahan itu terlewati dengan baik ya guys, kalian pasti bisa memanage hati kalian semua ya. Bisa happy selalu walaupun keadaan tidak semuanya sesuai dengan yang kamu harapkan ya. Seperti juga Mister sama ya. Tadinya pengen Mister pengen sarapan bakmi, tahunya nggak ada, tukang bakminya tutup. Tapi nggak apa-apa, kita udah anticipate supaya hatinya tuh happy aja. Oke guys. Hari ini nanti ada materi, mohon izin Mister mau share materi untuk hari ini. Oke, mana materinya? Bentar guys, ada kesalahan, mungkin belum muncul ya. Kita ulangi lagi, share materi guys. Ini agak lambat-lambat koneksinya, tidak apa-apa ya. Semoga tidak ada sesuatu hal yang bikin kita lost connection. Oke, student, Mister mau berusaha sharing materi. Oh ya, nih guys, tolong responnya apakah screen Mister bisa termonitor dengan baik? Kelihatan, Sir. Oke, terima kasih responnya guys. Mister lanjutkan ya. Jadi hari ini pembelajaran seni budaya art seni rupa untuk kelas 9 melanjutkan pertemuan minggu lalu ya guys. Minggu lalu itu
kita membicarakan tentang seni lukis ya. Seni lukis, beberapa aliran seni lukis, gaya melukis yang di present itu kurang lebih ada baru sekitar 6 kalau nggak salah 6 ya. Kemudian yang terakhir 6 itu ada surrealism, realism, kemudian cubism, impressionism, kemudian naturalism ya kalau nggak salah. Satu lagi apa ya? Mister lupa. Itu ada minggu lalu pokoknya yang terakhir itu naturalism ya. Naturalism yang kemudian dijadikan tugas ya guys. Tugas naturalism kalian due date-nya masih ada waktu sampai tanggal 3 Agustus kalau nggak salah ya. 1 Agustus, sorry. Ya, masih ada waktu. Jadi kalian painting background dengan objek bebas ya. Utamanya ada background ya, objeknya cuma ada siluet pohon, nggak apa-apa. Atau ada bangunan perkotaan, tidak apa-apa. Kemudian juga hanya beberapa yang jadikan foreground itu enggak selengkap painting yang sudah profesional, itu nggak apa-apa ya. Yang penting backgroundnya ada. Backgroundnya boleh luar angkasa, boleh suasana siang hari, boleh suasana sore hari, boleh suasana malam hari. Tapi malam hari jangan gelap gulita ya guys, ada bintang-bintang, pokoknya sesuatu yang indah ya. Ada juga yang luar angkasa, silakan nggak apa-apa. Tapi luar angkasa juga ada objek-objeknya ya guys, jangan semuanya gelap ya, jangan semuanya gelap. Ada justru di luar angkasa itu banyak-banyak warna ya, sangat indah. Ya halo. Jadi kita gambar background dan gambar suatu prop kayak gitu. Iya, yang tugas kedua ya. Tugas kedua minggu lalu. Tugas pertama kan hanya apresiasi ya, kalian subscribe itu sama ngisi itu kan, ngisi pendapat ya. Oke, yang kedua itu kan tugasnya ada di doc ya, tugas saya 3. Kemudian ada juga tugas yang keempat yang menggambar background naturalism itu ya, painting naturalism. Guys, hari ini temanya adalah seni lukis gaya realism ya, melanjutkan gaya aliran seni lukis yang Mister terangin minggu lalu ya. Mungkin tidak semuanya dibahas sampai 7-7-nya ya, enggak, kita sesuai dengan waktu ya, karena memang ada materi digital juga ya, jadi Mister coba sesuaiin, yang penting kalian juga memahaminya ya guys. Sir. Iya, halo, dengan siapa ini? Alfreda, Sir. Alfreda, ya silahkan. Jadi yang tugas kita painting itu tanggal 3 Agustus atau 1 Agustus kumpulinnya? Waduh, Mister kudu lihat lagi ya. Bentar dulu ya, Mister lihat lagi due date-nya, karena memang Mister itu penyakitnya agak lupa. Bentar lagi. Tanggal mana nih tanggal? Bentar dulu, tanggal mana ya tanggal? Bentar. Kok handphone itu nggak ada tanggalnya ya? Nggak mungkin, ini pasti salah pencet. Loh, kok muncul yang lain? Aduh, ini gara-gara. Bentar ya guys. Oh ya, sudah dapat tanggalnya nih. Tanggal ini Juli, Agustus, berarti tanggal tanggal 3 ya. Halo guys. Alfreda. Oke, Sir, thank you. Oke, ya, welcome. Bisa terusin ya. Jadi hari ini nanti ngebahas tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan klasifikasi gaya seni lukis ya. Jadi yang minggu lalu bisa terangin itu memang banyak sekali ya gaya melukis, cuman klasifikasinya belum direduksi ya. Kemudian nanti hari ini bisa kelompokin.
Kemudian menjelaskan pengertian gaya seni lukis realism hari ini yang nanti dibahas khusus. Kemudian mengidentifikasi seniman dan karya seni lukis gaya realism. Kemudian yang terakhir, berkarya seni lukis gaya realism. Jadi hari ini teorinya dulu, kemudian Mister juga terangin teknik-tekniknya. Nanti minggu depan kita praktek ya, praktek dengan melukis gaya realism dengan media color pencil ya. Student, ini bukan klasifikasi ya. Waduh, ini tipe ternyata ya, nggak diedit. Klasifikasi ini ya. Klasifikasi gaya seni lukis. Apa itu? Waktu minggu lalu Mister sudah terangin gaya seni lukis adalah seni lukis itu kan punya ciri gitu ya. Jadi gaya itu punya ciri khas, punya tema dan teknik dalam proses pembuatannya. Jadi setiap aliran lukisan itu ada perbedaan dalam ciri khas ya. Teknik berprosesnya. Nah, itu merupakan meaning dari gaya. Jadi setiap orang punya stylenya ya. Dan gaya-gaya itu sudah pakem, sudah dikelompokkan gitu ya. Nah, berdasarkan pengungkapannya ada 3 gaya guys, 3 gaya. Ini 3 gaya melukis ya. Ya, berenang aja ada gayanya kok ya, apalagi melukis ya. Jadi ada gayanya. Kelompokin yang pertama adalah representatif. Ya. Yang kedua adalah deformatif. Yang ketiga adalah non representatif, guys. Apa itu? Nah, yang termasuk representatif ya, representatif itu meaningnya adalah gaya seni rupa yang menggunakan keadaan nyata gitu ya. Jadi dia memindahkan keadaan nyata ke dalam bentuk karyanya gitu ya. Nah, itu di kanvas atau media lain. Nah, yang termasuk gaya representatif apa itu? Ada naturalism, ya, ada realism, ada juga romantisme, ya, romantism. Nah, ini dia cirinya adalah bagaimana menggunakan keadaan nyata pada kehidupan ke dalam bentuk karyanya, media karyanya, gitu ya. Jadi benar-benar hanya memindahkan hal yang nyata. Jadi diwakili gitu ya, direpresent, diulang untuk divisualkan kembali ke dalam bentuk kanvas. Dipresent ulang ke dalam bentuk kanvas gitu ya. Nyata sesuai dengan keadaan. Ya, naturalism melukis gunung, ada sungai di situ, dipindahin. Ya, dari yang dilihat oleh mata dipindahin ke kanvas atau ke kertas media lukis. Kemudian deformatif guys, deformatif. Mungkin kalian sudah paham juga ya dengan meaning deform kayak gitu, deform gitu ya. Adalah menghasilkan bentuk baru guys, ya. Menghasilkan bentuk baru tapi tetap menggunakan juga basically bentuk yang udah adanya gitu ya. Jadi dia berusaha memunculkan ide baru dari bentuk objek yang sudah ada tanpa meninggalkan bentuk yang aslinya guys ya. Ya, contohnya ini karya surrealism gitu ya. Bentuk, wow, kok pindah ke sini? Nah, ini guys. Ini ada deformasi di sini ya, menghasilkan bentuk baru ya, jam yang meleleh ya, gimana jam meleleh. Kemudian jamnya masih ada bentuk aslinya ya, bentuk aslinya masih ada guys. Nah, bentuk baru seperti ini, kalian nggak mungkin menemukan jam yang seperti ini ya di dunia nyata ya. Ya, meleleh-leleh gini nggak mungkin, atau terbang-terbang gitu nggak mungkin ya. Makanya ini deform. Ekspresionisme juga gitu ya. Ekspresionisme dia kadangkala bentuk-bentuk yang sudah ada itu dibuat sedemikian rupa ya, yang menjadi hal yang baru gitu. Tapi tetap basically bentuk yang
Aslinya masih nggak ada. Kemudian yang non representatif. Nah, ini kebalikan dari representatif, guys. Ya, ini bentuknya benar-benar baru ya, guys. Baru dan sulit dikenali. Sulit dikenali, iya. Sulit dikenali karena tiap orang-orang pasti beda persepsinya untuk melihat karya seperti ini ya. Ada abstrak, ada kubism, ada optik art gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Dia benar-benar menghasilkan apa namanya karya yang baru ya. Biasanya karyanya berupa garis atau bidang atau apa namanya warna-warna yang memang modifikatnya benar-benar free ya, free modification ya. Ya kayak gini kan, ini kan abstrak ekspresif guys. Ini namanya abstrak ekspresif. Kenapa abstrak ekspresif? Karena bentuknya memang liar gitu ya, liar, nggak terkendali, suka-sukanya seniman untuk menumpahkan cat. Kok menumpahkan cat? Artinya memodifikasi warna menggunakan media catnya ya. Ada juga abstrak geometris guys. Kalau abstrak geometris dia bentuknya seperti apa namanya objek-objek geometrik ya. Ada misalnya kayak gini gitu ya. Susunannya begitu kalau abstrak geometrik. Maksudnya apa yang nggak tahu juga ya. Suka-suka dia juga. Kadang geometriknya nggak beraturan gitu ya. Nggak beraturan. Lingkaran bukan, apa namanya bujur sangkar bukan, jajaran genjang bukan, trapesium bukan, jadi tapi tetap geometrik. Gitu ya guys. Itu bebas sekali ya. Ini bentuk-bentuk baru ya. Seperti itu guys, jadi klasifikasi dari apa gaya seni lukis ya, gaya seni lukis. Sebenarnya yang lain juga bisa diklasifikasikan ke sini ya, bisa diklasifikasikan sesuai dengan ininya ya, klasifikasinya ya, kayak pop art gitu ya. Pop art itu kan mungkin masuk sini guys, ini ya, pop art ya. Pop art. Bisa juga ada juga pop art yang masuk sini guys ya. Ada juga pop art yang masuk sini, tapi sebagian besar masuk sini deformatif karena bentuk aslinya masih ada ya. Ada juga jenis lukisan yang lain ya, kayak Dadaism. Dan masuk mana Dadaism? Dadaism itu masuk biasanya masuk sini ya. Masih ada deformatif ya, masih ada objek aslinya, bukan hal-hal yang baru. Begitu guys klasifikasi dari gaya seni lukis. Kita masuk ke meaning dari gaya aliran. Mister lag. Nggak ada suara, Sir. Nyawek. Misalnya nggak buka mic.
Halo student. Hai, Sir. Hai, Sir. Morning student. Hai, Sir. Ya. Oke, silakan kalian sebelum dimulai, kalian absen dulu ya, typing di kolom chat ya, nama dan kelas ya, guys. Silakan kalian typing di chat untuk absensi, untuk backup absensi ya, meskipun sudah sudah automatically tapi perlu backup juga. Baik guys. Ini ada 9A dan 9B ya, dan 9C. Oh, 3 kelas ternyata ya hari ini. Oke, silakan sambil menunggu student yang lain join, kalian typing ya. Kemudian tolong open kamera ya guys. Rule-nya seperti itu. Mister, saya gabut banget lihat kamera. Enggak, kok nggak diawasin. Komputer juga sama, gabut juga lihat kamera begini, guys. Ya, nggak apa-apa kok, guys. Kalian nggak mungkin kalian sambil jalan-jalan nggak apa-apa, nggak ada yang nyalahin ya, guys. Enjoy aja ya. Sambil minum kopi nggak apa-apa juga, Mister nggak larang. Sambil ngemil-ngemil juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian Makan boleh nggak, Sir? Kenapa? Sambil makan boleh nggak? Oh, nanti makan ada waktunya ya. Ntar yang lain pada kepengen, Mister juga kepengen, lapar banget Mister, ini dari tadi belum makan. Oke guys, kita mulai saja ya, karena waktu udah berjalan, Mister masih di sini, diam-diam baik. Oke, kita mulai saja materinya. Oke guys, good morning student, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Mr. Kus di art lesson. Mudah-mudahan kalian hari ini happy, sehat selalu, kemudian juga moodnya terjaga ya, meskipun hari ini agak bete-bete, misalnya ya pagi-pagi udah lihat yang nyebelin, ya bangun tidur kepentok pintu atau mau sarapan nggak ketemu ya, di happyin saja ya guys. Kalau misalnya ada connection yang nggak bagus, tolong speak up ya, karena emang tapi kita udah semua stakeholder sekolah semua udah support ya, tapi kadang-kadang hal sesuatu nggak terjadi yang di luar dugaan ya guys ya. Student tolong dong open kameranya ya guys ya. Mister mau present materi hari ini, melanjutkan minggu lalu ya guys. Melanjutkan minggu lalu. Waduh, ini kenapa lagi ya? Bentar ya guys, ada sesuatu lagi nih. Mister agak lambat banget ya. Bentar, kita bersabar-sabar saja menghadapi situasi ini ya. Kalian semoga nyaman-nyaman saja ya. Ini Mister lagi berusaha untuk share screen guys. Oke. Ini lambat-lambat. Student, Mister. Oh ya, ini Mister. Guys, apakah screen Mister sudah termonitor dengan baik? Halo, speak up please. Student, responnya please biar Mister tahu. Ya, Sir. Udah, Sir. Oke, thank you responnya guys. Hari ini materi pembelajaran seni budaya art seni rupa kelas 9 melanjutkan minggu lalu ya. Minggu lalu itu pertemuan yang kedua tentang seni lukis ya. Kemudian juga ada tugas untuk melukis ya gaya naturalism ya. Tapi due date-nya masih sampai tanggal berapa? 3 Agustus ya. OTW lah ya, nanti sambil belajar lagi ya. Guys, hari ini materinya gaya melukis selanjutnya ya. Yang minggu lalu sudah disimak, yaitu gaya seni lukis gaya realism ya. Hari ini nggak ada tugas kok, cuman kasih delivery materi aja. Kemudian ini ya, yang hari ini tujuan pembelajarannya satu, yang pertama menjelaskan klasifikasi gaya seni lukis ya.
Mister minggu lalu menjelaskan banyak gaya seni lukis, cuman belum terklasifikasi ya. Hari ini Mister mau clearkan. Kemudian menjelaskan pengertian gaya lukis realism. Ya, minggu lalu sudah disimak sedikit, tapi ini yang akan dibahas lebih deep lagi. Kemudian hari ini juga mengidentifikasi seniman, artis, dan karya seni lukisnya yang tentunya gaya realism. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana berkarya seni lukis gaya realism, guys. Mungkin kita menerangkan berkaryanya itu dengan teknik dulu ya, teknik gambarnya dulu ya, bukan langsung ke media melukisnya ya, tapi teknik sketsanya dulu ya, karena realism itu kan berkaitan dengan hal-hal yang real ya, utamanya biasanya objeknya manusia. Student, kok klasifikasi sih? Tadinya nggak begini. Klasifikasi ya, sorry ada typo di sini ya. Gaya seni lukis apa itu? Itu adalah ciri khas, tema dan teknik dalam proses perwujudan karya, guys. Jadi gaya itu ini ya, yang dimaksud gaya melukis itu ciri, tema, teknik ya. Jadi tiap-tiap seni lukis ya, lukisan itu beda gaya ya, tema, teknik terutama ya, itu beda-beda ya dalam proses berkarya. Guys, gaya lukisan itu digolongkan ada 3 guys. Yang pertama adalah representatif, yang kedua adalah deformatif, yang ketiga adalah non-representatif. Apa itu? Yang termasuk representatif. Jadi representatif adalah ini perwujudan karyanya tuh guys ya, perwujudan karyanya tuh menggunakan keadaan nyata ya, menggunakan keadaan nyata apa yang dia lihat modelnya atau contoh atau gambarnya yang sesuai yang keadaan nyata yang dipindahkan ke media kanvas atau media kertas yang untuk lukisannya ya. Jadi sama ya guys, sama ya, apa yang dia lihat ya yang digambar seperti itu ya. Itu representatif. Ada naturalism ya, ada realism, ada romantism. Itu pada dasarnya adalah memindahkan keadaan nyata ke dalam karya gitu ya. Itu. Kemudian ada klasifikasi deformatif guys, deform. Kamu pasti sudah mengenal istilah ini ya, deform. Di deform ya, jadi benar-benar berubah bentuknya guys. Tapi basically masih ada bentuk aslinya ya. Udah dideformasi ya. Tapi tetap ada bentuk aslinya. Contohnya jam tangan ya, ini lukisan gaya surrealism. Jam tangan, ini jam lah ya, jam dinding apa jam tangan, itu nggak tahu. Tapi dia dibuat meleleh guys, meleleh. Aslinya nggak mungkin sini lah, nggak mungkin kayak gini aslinya ya. Jam itu ya, kaku aslinya, kaku. Nggak ada jam yang sampai meleleh-leleh ya. Kaku. Itu, jadi bentuk dasarnya masih ada. Tapi ada bentuk baru lelehan jam ya. Apa yang termasuk gaya deformatif ini? Ada ekspresionism ya, ada tuh berekspresi ya, gambarnya jadi bentuk baru tapi tetap ada bentuk yang aslinya masih ada. Kemudian impre, lukisan kesan, surrealism yang tadi yang ini ya, yang termasuk deformatif. Jadi intinya ada gambar baru, perubahan baru, bentuk baru, tapi basically masih membawa bentuk yang lamanya. Intinya itu. Yang terakhir adalah non-representatif. Dia kebalikannya yang ini. Kalau yang ini guys, benar-benar ada bentuk baru ya, yang memang kadang sulit dikenal. Bentuk apa ini ya? Mungkin juga nggak tahu. Ini cipratan cat yang apa, jadi bentuk apa ya? Kita nggak tahu. Ini barongsai bukan ya, buah-buahan juga bukan ya, makanan juga bukan. Apa ini? Tiap-tiap orang bisa
mempersepsikan ini apa. Bisa bilang, wah ini kobaran api lagi perang. Oh bisa jadi. Atau yang lain juga bisa bilang ini musim salju. Pas musim salju ada yang meledak, kuber gitu. Nah, bisa jadi ya. Tiap orang beda-beda. Ya nggak jelas ya ini ya. Sulit dikenal tuh kan. Sulit dikenal. Gimana coba kalau sulit dikenal? Di sini ada abstrak. Wah ya pantesan ya. Ada abstrak. Abstrak sulit dikenal. Guys, abstrak itu ada abstrak ekspresif ya. Kayak gini nih, abstrak ekspresif. Susah mengenali. Ada juga abstrak geometrik ya. Abstrak geometrik kayak gini. Oh, kayak gini, kemudian ada gini, ada gini ya. Kemudian ada apa lagi ya? Ada gini lagi gitu ya. Itu abstrak geometrik. Biasanya ada permainan warna tapi ada geometriknya. Nah ini apa beda apa juga kita nggak tahu. Ya nggak jelas juga ya. Itu abstrak geometrik. Ada juga kubism ya, kubism sama. Yang terakhir adalah optical art. Optical art itu lukisan garis ya, ilusi mata. Optical art itu. Guys, apa itu meaning aliran realism? Nah, minggu lalu udah sempat disimak ya. Realism adalah aliran yang menampilkan gaya lukisan yang apa adanya ya, bukan adanya apa. Oke. Oh kok, aduh. Sorry, Mr. Out. Sorry guys, Mister ada kendala lagi ternyata. Bentar dulu. Dilanjutkan lagi, guys. Tolong responnya apakah screen Mister bisa terlihat lagi, guys? Bisa. Iya bisa. Bisa, Oke, makasih. Ya guys, tadinya jadi ada apanya ya, lukisan yang kehidupan sehari-hari. Nah, ciri aliran gaya realism. Tadi lukisannya ada apanya? Ya ada apanya lagi. Apa adanya? Ya, apa adanya? Coba lihat, yang ngantuk, ya ngantuk. Ya gambar juga ngantuk. Ya lihat modelnya lagi ngantuk begitu lelah ya. Waduh lagi lelah banget dia kelelahan. Mungkin di zaman-zaman perang ya kalau ya. Kelelahan. Gak mungkin iseng pelukisnya dia ngantuk ditulis matanya begini, gak mungkin ya. Ini bukan gaya realism lagi ya. Itu udah beda lagi. Guys, jadi sesuai ke keadaan aslinya ya. Lukisan juga terlihat menyatu antara objek yang satu dengan objek lainnya. Bisa dia lagi bersandar di pohon, ini pohon guys ya, pohon. Mungkin dia di mana ya, di hutan atau di pokoknya outdoor ya, outside ya, di luar ya. Ya semuanya juga menyatu backgroundnya guys ya, menyatu dengan keadaan ini. Gak mungkin dia di sini backgroundnya tembok, waduh tembok, wallpaper lah, di sini ada jam dinding gitu, jam dinding. Wah ini kan gak menyatu guys, ya masa di dalam rumah ada pohon segede ini ya. Oke, jadi realism itu ciri yang kedua adalah objeknya menyatu. Kemudian tokoh-tokoh aliran gaya realism, ini artisnya ya, artis senimannya ya. Ada yang dari luar negeri, ini yang famous aja ya, sebenarnya banyak sih ini yang famous people aja sih ya, yang Mister contohin. Ada Gustav Courbet, ada Francisco de Goya, ada Leonardo da Vinci. Nah, ini mungkin lebih dikenal ya yang ini ya. Ini sebenarnya terkenal juga sih. Oke. Dari Indonesia dalam negeri ada Basuki Abdullah ya, ada Sujoyono, ada Dede Eri Supriya ini, Dede Eri Supriya. Basuki Abdullah itu cucunya itu ya Dr. Wahidin Sudirosodo yang pahlawan kebangsaan nasional ya, kita remind lagi. Sujoyono, ada juga ini lukisannya Dede Eri Supriya guys. Ini lukisan lihat nyata ya. Ini lukisan guys. Ini ada posternya ya. Posternya Marlboro ya, ada orangnya. Ini seperti pekerja ya. Lukisannya sangat detail dan sangat nyata ya. Realism ada berkembang loh, ada new realism namanya hyperrealism. Waduh, hyperrealism. Ini lebih detail lagi guys. Biasanya ini lukisannya tuh lebih spotnya lebih terspesifikasi ya, lebih di zoom lagi. Biasanya area wajah yang sangat detail ya.
Kalau ini kan enggak ya, ada ruang ya, ada lingkungannya ya, ada benda-benda yang lain. Kalau hiperrealism biasanya dia menyorotnya tuh fokus ya ke wajahnya aja atau ke satu sisi bagian wajah. Ini beberapa karya yang tadi Mister sebutkan, artisnya ini dari Francisco de Goya, The Woman with Fan. Ini kipas guys, ini bukan chopstick, ini kipas. Bagus ya, ini ya kayak klasik banget. Ini gaya Gustav Holbein. Ini gayanya meskipun meskipun sama-sama realism, tapi ciri individualnya kelihatan juga ya antara yang satu dan yang lain. Tiap orang pasti punya ciri khas sendiri-sendiri meskipun gayanya sama ya. Meskipun gayanya sama. Ini Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Mungkin udah familiar banget ya. Kalian udah pasti kenal ya meskipun belum lihat yang aslinya tapi udah tahu lah Mona Lisa itu karya Leonardo da Vinci. Ini karya Basuki Abdullah, PS ya, perempuan apa ya, bisa lupa ya. Nah ini sama-sama tersenyum ya, sama-sama tersenyum. Cuma senyumnya lebih terkenal dia ya, Mona Lisa. Kemudian ini karya Sujoyono guys. Sujoyono itu pelukis zaman-zaman kemerdekaan ya. Jadi dia hidup di zaman-zaman ini guys, makanya dia bisa tahu aktivitas pejuang-pejuang waktu itu ya. Ciri khas karya dia emang menceritakan tentang perjuangan-perjuangan kemerdekaan Indonesia, guys. Sujoyono juga sebagai ketua Persagi. Persagi. Apa itu Persagi? Apakah makanan? Bukan, guys. Persagi adalah Persatuan Ahli Gambar, Persatuan Ahli Gambar Indonesia. Ya, sekarang udah nggak ada sih organisasinya. Dia waktu zaman-zaman kemerdekaan. Kemudian ini adalah karya DDR Supriya ya, terlihat nyata ya, meskipun agak drama-drama juga. Ini ada anak sekolahan, detail banget ya karyanya. Ada juga anak, waduh ini mirip sekali ya. Mungkin ada, ini mungkin orang nggak sekolah ya, dia lihat anak yang sekolah mungkin ya bayangin sesuatu ya. Ini agak kurang beruntung ya, mohon maaf ya. Ternyata banyak guys, sekarang juga banyak ya di sekeliling kita, anak-anak yang seusia kalian, tidak seberuntung kalian, masih bisa belajar, masih bisa sekolah, meskipun hari ini sekolahnya PJJ ya, agak repot-repot dikit, tapi nggak apa-apa, nikmatin aja. Lebih beruntung daripada orang lain yang tidak sekolah. Kita doain mereka juga nanti akan menemukan kehidupan yang lebih baik ya guys ya. Next guys, ini ada tahapan untuk berkarya. Ini sebenarnya trik aja sih ya. Karena melukis kan nanti kan memodifikasi warna ya, memodifikasi warna. Karena lukisan realism itu biasanya mengeksploitasi gambar-gambar manusia ya. Maka basically kita belajar bagaimana menggambar manusia dengan style realism ya, dengan style realism. Guys, sebelum Mister terangin yang ini, apakah ada pertanyaan guys terkait pemaparan materi yang hari ini? Student silakan, apakah ada yang bertanya ataukah sudah jelas clear? Mohon konfirmasinya. Speak up please. Halo. Halo guys. Yes sir. Ya, halo, apakah sudah Yes, mengerti Mister. berlanjut Halo. ataukah ada pertanyaan? Respon please. Nggak ada sir. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, Mister langsung lanjut. Ini ada tahapan berkarya ya. Dalam artian tadi Mister terangin, realisme itu biasanya mengeksploitasi gambar-gambar manusia gitu ya dengan sekelilingnya ya. Maka itu Mister mau menjelaskan bagaimana trik menggambar manusia dengan teknik realism. Manusia biasanya diwakilkan dengan wajah dulu ya guys ya, wajah dulu, ya kan? Kita mengenal seseorang melalui wajah. Misalnya Ken siapa sih? Ken kan banyak. Itu loh Ken yang wajahnya kayak itu, kayak
kayak artis Korea misalnya gitu ya. Atau Ken itu yang wajahnya kayak ya kayak film-film komik Jepang gitu. Kayak Doraemon, bukan. Yang lain gitu ya. Kayak One Piece gitu ya. Nah, jadi dari wajah ya. Oke, yang pertama adalah membuat pola guys, pola tuh pola geometrik tentunya ya, jadi menggambar itu dari pola dulu, ini dari pola lingkaran, kemudian dibagi-bagi ya. Ingat yang pertama ini tuh pola dulu, kemudian yang kedua adalah memodifikasi pola, polanya dimodifikasi, setelah dibagi-bagi, dimodifikasi, oh ini buat rambutnya begini sampai segini gitu kan, kupingnya di sini, mulutnya di sini gitu ya. Setelah itu menambahkan detail. Nah, setelah pola-polanya dimodifikasi sesuai dengan yang kita harapkan ya, sesuai model atau sesuai contoh, baru kemudian dibikin detail, rambutnya disesuaikan ya dengan model yang aslinya atau dengan contoh yang aslinya. Kalau contoh aslinya rambutnya rambut api ya kalian bikin rambut api lah ya, jangan ngarang-ngarang ya. Rambut api. Gitu. Atau kalau aslinya rambutnya keribo ya kalian juga harus rambutnya keribo, jangan ngarang-ngarang juga. Gitu ya guys, sesuai aslinya ya. Setelah itu memperjelas karakter. Nah, setelah detail baru diperjelas lagi gambarnya sesuai model, sesuai contoh ya. Jadi diperjelas lagi biasanya dengan warna ya. Warna. Oh, bagaimana dia mau kulitnya, rambutnya gitu ya, apa beruban ataukah hitam semua ya, ataukah orange semua gitu ya. Kalau nggak ada rambut ya nggak ada apa-apa. Oke guys, next ini apa ya? Oh ya, ini trik untuk menggambar wajah guys yang realism. Jadi kalian tadi step pertama adalah membuat polanya lingkaran. Waduh, kenapa jadi kentang? Nggak apa-apa guys, ini perfect banget ya. Ini Mr. Kus ya, maklum ya, belum pro ya. Jadi masih begini misalnya ya, nggak apa-apa. Ini dibikin jadi 4 bagian ya, 4 bagian. 1, 2, 4 bagian. 4 bagian. Waduh, harusnya sama besar ya. 4 bagian lah ya, segini lah ya. 4 bagian, kemudian ini dibikin lagi bagian ini sepertiga lah ya, sepertiga. 1, 2, 3. Oh di sini lah ya. 1, 2, 3. Sini bagian yang sepertiga. Juga sama 1, 2, 3. 1, 2. Ya sini lah ya. Itu guys, triknya guys ya. Lingkaran dulu polanya, kemudian dibikin tengah-tengah ini dibagi 4, kemudian yang atas sepertiga, yang bawah sepertiga. Kemudian dari sini diterusin supaya untuk membentuk dagunya segimana ukurannya. Oh, dari sini dulu. Ini di sini dihubungin dulu, dihubungkan. Ini dihubungkan dulu. Nah, 1, 2, 3 kira-kira sini. Nah, sama besar ya. Kira-kira di sini kalau sama besar. Ya, kira-kira di sini kalau sama besar ya. Mister kalau sketch nggak bisa, bukan ini ya kebiasaan Mister tuh nggak one line ya, nggak apa-apa, tiap orang beda-beda gayanya ya. 1, 2, 3. Jadi yang bagian chin ini ya, bagian chin ini ya, kalian sesuaiin jaraknya dari sini. Ikutin aja ya, jangan ini segini, kalian chinnya segini, panjang bener kayak nenek sihir. Jangan, disesuaikan dengan ini guys. Itu ya. Kemudian ini rambut di sini, batas rambut ya, ini batas brow. Brow itu apa? Eyebrow, alis. Nah, ini alis yang tadi yang tengah-tengah. Oh, ini ada mata. Mata itu sepertiga juga ya, sepertiga 1, 2. Nah, sini guys pakai garis mata. Patokan mata jadi dari yang bagi 4 itu yang tengah-tengahnya ambil garis ke bawah, di bawahnya itu kurang lebih sepertiganya ya. Nah, ini mata. Ini hidung di sini ya guys, hidung di sini, mata di sini, alis di sini ya. Alis di sini, mata di sini. Jarak mata 1 mata ya. Jarak mata 1 mata. Kalau bingung, kan jaraknya gimana mata 1 dan mata kiri dan mata kanan ya 1 mata. Tapi jangan digambar yang tengah-tengah yang teraneh. 3 mata dong.
Nah, gini guys, hidung, ya, kemudian ini masih sketsa, hidung lancip gini nggak apa-apa, sketsa awal. Ini cinnya di sini, ya, chin. Ini rambut, ya kan? Baru kemudian dimodifikasi. Nah, ini pipi, ya ini jidat, ini pipi, ya ini ya. Rahang, dia di apa? Dihubungkan ke dagunya. Oke, so gitu ya guys. Kemudian mulut dari sini ya, tiga dari chin ini bagi tiga, 1, 2. Nah ini garis mulut, ini garis bibir maksudnya ya, garis bibir, garis mulut ya benar tengah-tengah. Ini baru bibir atas, ini bibir bawah. Oke, baru bibir bawah. Bentuk bibirnya gimana bebas lah, kalian sesuai selera kalian, sesuai contoh maksudnya. Nah gitu ya. Nah kalau udah nanti rapiin lagi. Oh bagian alis di sini, eyebrow-nya di sini. Kamu lihat lagi modelnya, oh kayak gitu eyebrow-nya. Kalau eyebrow-nya lebih sweet lagi, lebih apa ya? Ya sesuai dengan model deh. Ya. Ini bagian mata. Bagian matanya ada bola mata, oke. Ada bola mata di sini. Kamu modifikasi lagi supaya sama gitu kan. Ini bagian mata. Bagian hidung ada lubangnya 2 guys ya, 2 lubang. Ingat jangan ditambahin. 2 lubang. Di sini ada lubang 1, lubang 2 di sini. Itu, kemudian bibir udah ada. Kuping di sini guys, di mata sini ya, mata sini. Garis mata sama hidung. Nah, gitu. Gak kelebaran enggak percaya, raba sendiri aja wajah kamu, kuping kamu berada di mana di sini ya. Dari mata sampai ke hidung. Gitu, ini kuping. Leher dari sini guys, leher dari mata yang sini. Kalau manga kan tengah-tengah ya, kalau realis biasanya sebelah pinggir kanan. Sisi kanan kiri. Nah gitu guys, apa namanya, trik untuk menggambar wajah. Ya, rambutnya di sini guys, rambut. Wow, rambutnya. Kalau rambutnya ke belakangnya begini ya guys. Kalau ke depan tinggal begini aja guys. Ya, mau ke depan begini aja ya. Superman sir, iya. Ini kokonya kali. Ini cewek guys. Nah kalau rambut ini ya, rambut depan, rambut belakang kalian harus melebihi batok yang batok yang ini guys, batok kepalanya. Nggak boleh pas, nanti jadi bopak namanya. Kalau pas banget jadi bopak. Harus melebihi di sini guys. Nah, lebih gitu ya. Harus melebihi. Gitu. Harus melebihi batok itunya, kepalanya ya. Nah. Ini siapa cowok ya? Tadi cowok sih tadi. Ya cowok. Kita konsisten cowok ya. Kalau gitu. Cowok rambutnya agak panjang dikit di sini. Nah, kok jadi kayak cewek kan? Ini cowok. Oh, karena dagunya kali terlalu lancip ya. Lo kasih kumis deh biar kayak cowok. Gitu. Nah ini cowok banget tuh. Itu ya guys. Jadi tahu ya triknya ya. Kira-kira seperti itu. Jadi, nah misalnya ada model nih, kalian tetap yang pertama adalah membuat apa? Membuat ininya, kayak kentang lagi deh. Gak apa-apa lah. Ini perfect banget tuh. Bagi 4 ya guys, bagi 4. Kemudian apa tadi? Nah, sepertiga di sini ya, sepertiga di sini udah, sepertiga atas, sepertiga bawah. Kemudian dari tengah-tengah ini ditentukan matanya, ini eyebrow, ini mata, sepertiga juga mata. Ini hidung di sini guys, hidung di sini. Ya, ini apa? Garis alis, mata. Kemudian di sini matanya ya. Ini matanya. Woi, masa Agus ini ya?
Halo, are you with me guys? Yes, sir. Halo student. Ya, Oke, thank you. Memastikan supaya kalian masih bersama Mister ya. Kemudian, Kemungkinan besar vegan. oke, dagunya di sini ya, dagunya tadi yang 1, 2, 3 ya, sepertiga, gitu ya. Oke, ini sesuaikan. Oh, ini pipinya ya, dagunya, ini pipinya. Halo, bunyi apa tadi ya? Guys, hati-hati dengan mic-nya guys. Oke guys, gitu ya. Woi, donanya udah masuk, woi. Halo, ini siapa ya? Halo. Guys, kalian masih sama Mister guys? Respon please. Hah? Masih, Oke, masih. thank you. Masih, Sir. Oke, nah ini hidungnya, kemudian bibirnya sepertiga tadi ya, di sini 1, 2, 3. Oke. Ini. Punya Mitra agak gemuk ya sini ya. Kemudian kupingnya di sini, di mata sampai hidung. Mata sampai hidung gitu ya. Mata sampai hidung. Mata sampai hidung. Kemudian di sini ada bola mata. Ada bola mata juga. Itu. Kemudian leher di sini. Leher di sini. Kemudian baru rambutnya, batas rambut di sini ya guys, batas rambut di sini. Dimodif dikit rambutnya. Sesuai contoh. Kalau misalnya agak gemuk ya, nggak apa-apa ya. Kira-kira begini guys, pokoknya nanti kalau yang gaya realism tuh triknya seperti itu ya, batas-batasannya ya, tahapan-tahapannya guys, tahapan-tahapannya seperti itu. Nanti kalian belajar dulu ya, supaya dibiasakan makin berlatih makin gampang ya guys untuk mengerjakannya, makin gampang untuk mengerjakannya. Kalian ini untuk apa ini arsir ini gelap terangnya ya. Kalau pakai warna ya untuk bagian warna-warna yang gelap gitu ya. Kemudian jadi ngikutin contoh, ngikutin yang sudah ada, model yang sudah ada guys. Ini Mister bikin cepet aja ya. Kira-kira begini. Pokoknya yang penting kamu tahu ya, tahu apa namanya, bikin polanya, kemudian di mana hidungnya, di mana matanya gitu ya. Tahu, dibiasakan. Oke. Itu ya guys. Nah. Ini coba ada contoh lagi. Nah, misalnya kalian nanti dari foto ya, modelnya foto misalnya ya. Modelnya foto. Sorry. Jadi ada juga teknik menggambar realism ya, kayak potret gitu ya, dengan teknik skala ada. Itu nanti di kelas 9 sudah ada sih, cuman Mister di materi term 1 kan 2D itu kan waktunya juga nanti Mister nggak tahu akan cukup atau enggak ya, karena memang harus dicampur dengan digital ya, digital painting ya. Ini guys, yang pertama tadi ini dulu ya, ini dulu, kok nggak ada? Ini dulu, lingkaran dulu, kemudian dibagi 4 ya,
bagi 4, kemudian ini bagi sepertiga di atas, sepertiga di bawah, ya kan? Ini yang mesti kalian trik ini yang mesti sudah paham lah ya. Kemudian di tengah-tengah yang ini kemudian ada buat mata gitu ya. Nah, buat mata, area mata sepertiga, 1, 2, 3 gitu kan. Setelah itu dibuat ininya dihubungkan ini ya untuk membuat dagunya 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oh, kira-kira di sini dagunya. Samain ya, sama lebar ini ya. 1, 2, 3. Samain. Nah, udah ada gini kalian tinggal lengkapin aja. Oh, ini apa namanya? Yang ini eyebrow-nya di sini. Oke. Eyebrow-nya di sini. Ini juga eyebrow-nya di sini, oke. Eyebrow-nya di sini. Kemudian ini hidung kan? Ini hidungnya di sini. Hidungnya di sini. Kemudian matanya di sini. Matanya di sini ada matanya. Bola mata, kemudian eyelids, di sini mata. Mata ya guys, jangan diulang di 2. Mata-mata beda lagi guys, meaningnya guys. Oh, ini mata. Kemudian ini bibirnya chinnya di sini ya, chinnya di sini, bibir di sini. Bibir di sini, bibirnya tersenyum, ya tersenyum masa jutek. Ini bibir bawahnya guys. Wah, meter lebih doer ya. Nah gitu guys. Baru kemudian ini tulang pipi. Ya. Wah, dia pipinya lancip. Pipinya lancip. Dagunya lancip, sorry. Kok pipinya lancip? Nah, pipinya benar-benar slimy ya. Kemudian ini juga sama, sesuai meter saya kalau menggambar itu nggak seimbang gimana, Sir? Mata saya silindris, Sir. Ya nggak apa-apa, jangan dipaksain. Ya. Soalnya kita kan nggak seimbang ya mukanya ya. Itu guys, kira-kira posisi yang penting posisinya pas dulu ya, pas. Kemudian di sini ada garis rambut ya. Nah, rambut. Ingat dilebihin ya, lebihin. Rambut harus lebih. Oke. Ini ke sini. Ini ke sini. Oh, ini di mata. Ini ke sini. Nah, gitu. Lehernya di sini. Lehernya di sini. Oke ya guys. Halo guys, apa kalian masih merespon? Halo. Masih, Sir. Masih, Sir. Thank you respon. Gambar saya kayak alien, Sir. Kayak alien. Gambar Mister, seriusan? Enggak, gambar aku. Oh, enggak apa-apa, berlatih kok. Gambar kamu pasti itu mungkin hanya sisi penilaian negatif dari diri kamu. Mungkin kadang orang gitu ya. Kadang orang gitu, kalau lagi gambar tuh ya, di pikirannya tuh nyalain diri sendiri gitu. Jelek. Gitu ya. Itu gambarnya nggak mirip. Udah, abaikan guys kalau ada kata-kata seperti itu dari pikiran kamu. So must go on, tabrak aja. Ntar juga nanti kamu menemukan kesalahan-kesalahan sendiri ya, diperbaiki. Jangan nanti ada suara-suara begitu, kalian nggak jadi gambar, jangan gitu. Masa sama diri sendiri aja kalah ya? Kalian harus bisa mengalahkan diri sendiri ya. Nanti kalian jadi orang yang oke lah ya. Nah gitu. Kemudian di sini ada rambut juga menyembul di sini. Ini juga ada rambut. Kemudian di sini ini harus lebih ya guys. Gambarnya harus rambutnya harus melebihi batok kepalanya. Ini. Kupingnya belum, Sir. Iya, ini nggak kelihatan. Yang ini nggak kelihatan nih. Yang ini kelihatan dikit. Nah, gitu. Ini ada lagi
rambut yang menyembul. Di sini ada, ada anting. Rupanya dia pakai anting guys. Dia cewek guys ya. Pakai anting dia rupanya. Nah guys, tinggal habis itu nanti didetailkan ya, didetailkan. Detail ya, detail. Apa gimana spellingnya ya? Guys, ininya warnanya disesuaikan dengan warna yang aslinya ya. Sebenarnya nanti kalau tugas yang ini guys, tapi jangan dipikirin dulu ya. Jangan dipikirin dulu. Kalian kan masih ngerjain tugas yang itu. Due date-nya masih tanggal 3 Agustus. Ini nanti pertemuan selanjutnya baru ada tugas yang ini guys. Sambil kita menggambar bareng-bareng di media yang sesungguhnya. Ini kan medianya kan Mister bukan yang di kertas. Guys, nanti untuk yang ini nanti tugasnya pakai color pencil guys ya. Pakai color pencil. Jadi kalian punya color pencil ya. Nanti menggambarnya potret diri sendiri ya guys. Potret diri sendiri guys. Ya. Melukis realism tapi latihannya menggambar potret diri sendiri. Diri sendiri yang mana, Mister? Apakah masih baby boleh? Jangan, masih baby itu udah lewat ya. Jangan kembali ke masa lalu ya guys. Kamu terlalu romantis. Jangan kembali ke masa lalu guys. Harus move on. Ya. Untuk potret nanti pakai foto kalian yang dalam kondisi up to date ya, dalam kondisi sekarang. Itu sekarang saya agak ada jerawatnya dikit, gak apa-apa, gak masalah kok. Emang kenapa? Gak ada hubungannya kan guys ya, gak ada hubungannya. Hal itu tidak menghambat prestasi kalian. Yes. Oh, prestasi ya. Ini di sini ada bayangman. Ya nggak mirip tapi mirip-mirip dikit lah ya. Masih mirip dikit kan lah ya. Kalau menggambar cewek jadi cowok itu udah nggak mirip guys. Asli nggak mirip. Ya, kamu gambar model cewek, wanita ya perempuan, tapi hasilnya cowok itu namanya nggak mirip. Tapi kalau menggambar model cewek, ya modelnya wanita, tapi masih wanita juga, ya itu udah minimal udah mirip guys wanita. Yang lainnya nanti dilatih lah ya, dilatih. Ini eyebrow-nya, ya guys, eyebrow-nya dikit-dikit. Kamu punya Mister nggak meliuk-liuk kayak dia ya, agak susah guys. Ini matanya di sini ada bagian yang gelap, kemudian ada yang bagian yang terang, ya. Kemudian di sini ada eyelashes, di sini ada eyelashes juga. Nah ini tapi double ya. Kemudian ini juga sama, nggak mirip-mirip banget, nggak apa-apa lah, kan body perfect lah, ya. Ya, kamu kalau ada teman kamu atau siapa kamu gitu, siapa kamu maksudnya teman atau orang yang spesial kamu misalnya pengen digambarin sesuatu yang kayak gini gitu ya, gambar aja, jangan takut salah. Kalau dia komplain kok nggak mirip ya, kan dari sisi perspektif dia, dari sisi perspektif kan mirip kan ya, tenang aja guys. Kemudian di sini lubang hidungnya diperjelas lagi, diklirkan lagi supaya lubang hidungnya ada 2. Ya. Kemudian di sini juga bibirnya ini biasanya bibirnya merah guys ya. Biasanya. Oh kemana nih? Oke. Waduh guys, sudah hilang lagi guys ya.
pokoknya tadi ya. Sekarang yang terakhir, guys, apa masih menyimak Mister guys? Iya, Sir. Masih, Sir. Oke. Masih, Sir. Masih, Sir. Intinya sama. Kalian apa namanya menggambarnya tadi ya. Ini yang cowok ya, yang lingkaran dulu, kemudian bagi 4, ya bagi 4. Kemudian ini sepertiga. Kalau udah ini kira-kira aja ya guys. Kalau udah udah biasa kira-kira aja. Ini buat tinnya ya kira-kira sini 1, 2, tin di sini lah ya 1, 2, 3. Gitu ya. Ini buat dagunya di sini. Meskipun modelnya itu kan dagunya panjang gitu ya, tetap aja ukurannya sama segini juga dalam membuat sketsanya. Ini hidung, ini eyebrow-nya, di tengah-tengah eyebrow ya, ini matanya di sini. Ini mata, ini hidung ya, ini mata, kemudian ini alisnya, ini hidungnya, hidungnya di sini, kemudian dagunya pipi dulu pipinya dia rahangnya begitu itu ya, panjang, rahangnya begitu strong. Ya, rahangnya begitu strong. Ini bagi 3, 1, 2, 3 di sini ya. Sini. Kemudian bibir atas, bibir bawah. Aduh, ini ke inian ya, Mister. Kepanjangan dagunya. Itu guys. Tentunya menyesuaikan ya, itu udah patokan, tapi nanti ujungnya menyesuaikan dengan modelnya gitu ya. Ujung-ujungnya menyesuaikan dengan modelnya, tapi basically arahnya sama segitu ya. Pola-polanya sama. Pola-polanya sama guys. Alisnya gede banget, ya Mister. Ini kayak arisnya Jiraya ya. Oh, Jiraya nggak sih? Orochimaru atau siapa ya? Wah, ini Mister udah mulai nggak fokus nih ya. Kayaknya mulai lapar nih Mister. Gitu, ini bagian lehernya. Kemudian di sini area jidatnya. Kemudian di sini kuping guys, kuping sampai hidung. Oke. Kemudian sama, sebelah sini nggak sama. Dia kelihatan agak kecil ya. Padahal sebenarnya dia ini ada juga sih sampai sini guys. Nah, gitu guys. Sebenarnya aslinya dia ada juga sampai sini, nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya guys. Bagian kupingnya maksudnya bukan hidung, kupingnya. Nah ini rambutnya kayak mie goreng ya. Mie goreng. Kok mie goreng? Makanan lagi. Ingat batas rambut di sini guys ya. Kalian tinggal sesuaiin aja. Oh di sini, ini sesuaiin. Nah baru di sini ya agak rame nih di sini ya. Agak rame, meliuk-liuk, gitu ya guys. Agak rame di sini. Kok jadi rambut api? Gitu guys, sketsanya nanti bagusin lagi, detailin lagi, ya kan? Ini dan bahunya cowok ini ya,
Anak fitness nih kayaknya, anak fitness nih ya. Nah gitu guys, nah, baru kemudian dibagusin lagi, didetailin lagi ya. Didetailin lagi hidungnya. Lubang hidungnya. Waduh, melebar nih, sorry nih. Ya. Kemudian matanya nih, matanya masih belum beres, matanya diberesin lagi gitu kan. Matanya diberesin lagi. Oke. Ada, wah ini nggak jelas banget nih, ini ya bola matanya. Sebenarnya kayaknya bola matanya dia abu-abu deh. Kayaknya sih ya. Kayaknya, tapi nggak tahu juga. Ini juga sama, diberesin lagi matanya. Oke. Matanya diberesin lagi, disesuaikan dengan modelnya. Kelihatannya matanya agak kecil ya. Agak kecil tapi panjang, tatapannya sangat tajam guys, sangat tajam tatapannya. Tatapannya, lihat tatap mata saya ya. Ini tajam. Ini bibirnya meskipun bibir cowok sebenarnya dia merah juga aslinya, cuman kalau misalnya diwarnai ya, aplikasi media warna itu jangan terlalu merah ya, nanti jadi aneh. Jadi aneh ya, kalau cowok bibirnya terlalu merah jadi aneh ntar ya. Jadi aneh. Ini disesuaikan aja nanti. Ini rahangnya benar-benar strong dia, strong. Rahangnya strong ya. Gitu guys. Kemudian baru diwarnain, didetailin rambutnya ya, didetailin satu-satu. Oh ya nggak apa-apa, satu-satu didetailin satu-satu. Nggak ribet sir, enggak lah ya, segini doang kok, baru rambut kok ya, baru rambut. Artinya kamu ikutin aja detail rambutnya sesuai dengan contoh ya. Boleh nggak sir, saya susah untuk rambut yang keriting-keriting gini kayak mie goreng. Boleh nggak rambutnya diganti gitu ya? Saya salah dong, kan berarti kan beda ntar. Beda sama modelnya. Harus sesuai dengan modelnya dong. Kalau rambutnya agak curly-curly gitu ya ikutin aja ya. Ikutin model. Dia juga nanti pasti nggak terima rambutnya diganti ya. Model ini. Itu guys ya, kemudian ini sisi ini juga sama, disesuaikan rambutnya. Oke. Kalau ini aktivitasnya masih gambar ya guys, bukan melukis karena warnanya ini ya, kayak pakai pen atau pakai pensil ya. Kalau melukis itu udah modified sama warna ya guys. Dimodified sama warna. Jadi harus ada warna kalau melukis guys. Kalau cuman kayak gini namanya gambar ya, namanya gambar bukan lukisan. Kalau lukisan harus ada modifikasi color ya, harus ada warna yang yang diaplikasikan, harus ada warna. Bukan cuma menggambar. Kalau melukis itu harus ada warna, harus ada color. Oke, kemudian bagian ini juga ya. Bagian ini juga. Oke. Ini anggaplah sketsanya dulu lah ya, sketsanya dulu kira-kira begini ya, sketsanya dulu nanti warnanya nanti disesuaikan. Ini Mister cuman mengklarifikasi bagaimana step by step untuk menggambarnya. Kira-kira begitu guys ya. Jadi tetap lingkaran
bagi 4, sepertiga, kemudian lebihin dikit buat chin, kemudian bikin 3 kotak ya, 6 kotak gitu kan. Nah, kemudian sesuaikan dengan modelnya. Guys, apakah ada pertanyaan guys sejauh ini guys? Halo, respon please. Oke, ya. Halo, ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Guys, ini ada positive quotes. No one is perfect. That's why pencils have erasers. Iyalah ya. Pensil aja butuh eraser. Pensil aja butuh penghapus. Apalagi kita lah ya, kita yang kadang labil ya. Jadi jangan takut salah, berani saja guys, berani mencoba, jangan takut salah. Oke? Kalau salah sama orang lain ya kita minta maaf ya. Kalau salah maafnya nggak diabaikan ya nggak apa-apa juga, ya kan? Kita yang penting udah eraser, udah menghapus ya kesalahan kita. Jadi yang terbaik ya. Kalau salah nggak apa-apa. Hapus saja, coba lagi. Oke? Kemudian, kalau nggak ngerti, ada yang nggak ngerti, sorry ya. Ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas ya. Silakan kalian boleh connection sama Mister. Ini di sini atau ada di ID line. Nah, itu sama sama ini ya. Line ID-nya misal sama ini ya, sama IG ya. Itu materi yang sampai hari ini. Oke guys, itu yang Mister bisa sampaikan untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan, student? Nanti hari ini nggak ada tugas untuk materi ini, nggak ada tugas ya. Tugasnya masih melanjutkan tugas yang materi yang kedua. Ya, yang gambar-gambar yang melukis itu ya, lukisan. Sir. Date-nya masih. Iya, ini dari bentar. Regina ya. Aku mau nanya, Sir. Ini yang buat ya, tugas melukisnya itu pakai kertas apa ya, Sir? Yang ini atau yang lalu, yang kemarin, yang OTW? Yang OTW. Yang OTW itu kertasnya bebas ya. Tapi disarankan kertas yang tahan untuk watercolor kayak Canson gitu ya, bisa tahan. Kalau buku gambar biasa asal kamu hati-hati bisa yang 200 gram ya. Aku di rumah cuma ada kertas sketchbook, Sir. Sketchbook boleh, bisa asal hati-hati. Nah, sketchbook itu udah 200 gram kok. Kalau pakai HVS-nya agak susah ya HVS ya. Meskipun HVS 80 gram agak susah juga karena watercolor biasanya water ya, bisa bikin rusak kertas gitu ya, jebol kertas ya. Sehati-hatinya kamu pasti kalau watercolor ya. Tapi kalau kamu bisa ya, wow, surprise. Silakan aja, bisa nggak larang ya. Yang penting ukurannya 4. Sir. Ya. Ukurannya harus boleh kertas gambar nggak, Sir? Kayak buku gambar biasa. Boleh nggak apa-apa. Kalau kamu memanage-nya waktunya cukup untuk menggambar di A3 silakan. Tapi Mister sih membuat karya A4 juga cukup sih sebenarnya itu. Baik guys, terima kasih. Ya halo Alexander ya. Alex. Itu buat assignment self portraitnya aksesoris juga digambar nggak? Halo, maaf kurang jelas nih. Boleh diulang please. Excuse me. Itu buat self portraitnya tuh. Iya. Nanti aksesoris juga digambar nggak? Aksesoris kayak kacamata atau nggak topi gitu. Ini untuk yang materi ini ya? Untuk materi ini ya? Iya, yang OTW iya. itu. Iya. Digambar. Iya. Sir, jadi kita harus ngelukis realisme atau natural. Kita harus nulis kita harus gambar naturalisme sama self portrait. Oh enggak. Ini maksudnya gini. Naturalisme itu kan buat tugas yang kedua. Yang self portrait itu belum. Nanti. Belum bisa tugasin, belum di post juga. Kita hanya membahasnya hari ini dulu. Nextnya juga nanti Mister baru kasih tahu
ke media yang sesungguhnya. Ini gambaran untuk trik-trik menggambar realism style gitu ya, seperti itu. Baik guys, time is up. Mudah-mudahan kalian memahaminya meskipun waktu terbatas. Kalau misalnya ada yang hal kurang jelas silahkan ya hubungi Mister aja. Thank you guys sudah join di kelas Mister hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu happy ya, terjaga moodnya, kemudian selalu semangat. Oke guys, kalian boleh live dari ruang Mister. Bye bye student. Thank you for today. Bye sir, thank you sir. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Welcome. Bye, Bye. sir. Bye. Bye, sir. Bye student. Bye.